Kisah Nabi Muhammad bagian 96, Syahidnya Hamzah. Di kemudian hari, ketika ia sudah memeluk Islam, Wahsy menceritakan peristiwa Uhud dengan air mata duka dan penyesalan. Setelah dijanjikan hadiah dan kebebasan, aku berangkat bersama pasukan Quraisy. Aku adalah orang Habasyah yang jika sudah melemparkan tombak dengan cara Habasyah, jarang sekali meleset. Ketika terjadi pertempuran, kucari Hamzah dan kuincar dia. Kemudian, kulihat dia di tengah-tengah orang banyak itu, seperti seekor unta kelabu sedang membabati orang dengan pedangnya. Lalu tombakku ayun-ayunkan, dan setelah merasa pasti sekali arah sasaran, baru kulemparkan tombak itu tepat mengenai bagian bawah perut Hamzah dan keluar di antara kedua kakinya. Kubiarkan tombak itu sampai dia mati. Sesudah itu kuhampiri dia dan kuambil tombakku itu, lalu aku kembali ke markas dan berdiam di sana sebab sudah tidak ada lagi tugas selain itu. Kubunuh dia hanya supaya aku dimerdekakan saja dari perbudakan. Sesudah pulang ke Mekah, aku memang dimerdekakan. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah pahlawan Arab yang terkenal dan paling berani. Pada perang Uhud itu, ia yang menjelma menjadi singa Allah yang perkasa. Dibunuhnya Arta bin Abdul Syurahbil dan beberapa orang pemuka Quraisy lainnya. Setiap lawan di hadapannya dirobohkan dengan pedangnya dan setelah itu dihadapinya lawan yang lain. Pada akhir pertempuran dengan tergesa-gesa Hindun mendatangi jasad Hamzah. Wanita itu kemudian mengambil jantung Hamzah dan memakannya begitu saja, sambil menari-nari. Tubuh Hamzah ditemukan Rasulullah dalam keadaan tercabik-cabik. Kaum muslimin bertempur dengan gagah, tapi tidak semuanya mendapatkan surga. Contohnya adalah Kusman. Ia adalah seorang munafik. Semula, ia tidak berangkat perang, tetapi para wanita menghinanya. Kusman tidak malu kau seperti perempuan saja, semua orang berangkat perang, sedang kau berdiam diri dalam rumah. Dengan berang Kusman mengambil panah dan pedang, lalu pergi bertempur. Ia bertempur dengan gagah dan berhasil membunuh banyak sekali lawan. Menjelang senja, setelah membunuh paling sedikitnya 7 orang musuh, ia pun membunuh dirinya. Kusman, beruntung engkau mati syahid, ujar Abdul Haidak melihat Kusman sekarat. Tidak, jawab Kusman sebelum mati, saya bertempur bukan demi Islam tapi sekedar menjaga kehormatan saya dan untuk menjaga nama baik keluarga kami. Kalau tidak karena itu, saya tidak akan berperang. Quraisy terpukul kemenangan kaum muslimin dalam perang Uhud pada pagi hari itu benar-benar di luar dugaan. Benar sekali bahwa kemenangan pada pagi itu disebabkan kepandaian Rasulullah dalam mengatur pasukannya. Beliau yang menempatkan pasukan panah di bukit, hingga barisan berkuda musuh tertahan tidak bisa maju. Lebih tepat lagi jika dikatakan bahwa kemenangan pagi itu disebabkan keimanan yang sungguh-sungguh. Pasukan Muslim begitu yakin bahwa mereka berada di pihak yang benar, sehingga walaupun dengan perlengkapan yang minim, mereka dapat mendesak pasukan musuh yang hampir 5 kali lipat lebih kuat. Inilah rahasia mukjizat kepahlawanan yang tidak bisa digunakan oleh kekuatan materi sebesar apapun. Kesatuan-kesatuan Quraisy yang sudah kelabakan mulai mundur. Abu Sufyan terpaksa mengumpulkan pasukannya di bagian tengah. Sayap kiri di bawah pimpinan Ikrimah sudah berlarian mundur. Hanya Khalid bin Walid dan pasukannya di sayap kanan yang masih menjaga diri di tempat yang agak jauh. Kelihatannya, Khalid masih menghindarkan diri dari bentrokan dan ia menunggu kesempatan baik untuk melancarkan serangan. Kenangan pahit akan kekalahan Badar tiba-tiba terlintas lagi di benak para prajurit Quraisy yang berlarian mundur. Pasukan Muslim mendesak terus sampai ke jantung pertahanan musuh. Saat seorang pembawa bendera Quraisy jatuh bersimbah darah, orang lain segera menggantikannya. Namun, ia juga segera ditebas jatuh. Orang ketiga tampil bertahan tetapi tidak lama kemudian ia pun segera jatuh tak bernyawa. Hindun berteriak-teriak memberi semangat dan berusaha mencegah orang-orang yang mundur. Pasukan Quraisy sudah tidak ingat lagi, bahwa mereka dikerumuni para wanita. Sudah tidak peduli lagi melihat berhala-berhala yang mereka bawa agar memberikan restunya.
tetapi malah terjatuh dari atas unta. Pasukan Quraisy tidak lagi memusingkan kenyataan bahwa wanita-wanita mereka akan tertawan dan harta benda mereka yang jumlahnya melimpah itu akan dirampas musuh. Semua dihantui rasa takut, mundur. Mundur, selamatkan diri ke tempat aman. Hanya itu yang mereka pikirkan. Sayang sekali, justru pada saat itulah pasukan Muslim melakukan kesalahan fatal. Bersambung bagian 97.